Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manika Zahra Walengitan dengan NIM 240811020097 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Baik, pada saat ini saya akan membuat video mengenai ulasan buku dengan buku utama yang saya pilih, itu buku pengantar bisnis yang ditulis oleh Sardono Sukirno dan kawan-kawan, dengan buku pembanding atau buku kedua yaitu Manajemen Pemasaran yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Keller. Langsung saja kita ke dalam pembahasannya. Yang pertama, identitas buku. Nama buku pengantar bisnis, penulis Sardono Sukirno dan kawan-kawan, penerbit Kencana, divisi dari Prenada Media Group, tahun penerbitan 2001 untuk edisi pertama yang akan saya bahas dengan jumlah halaman 320 halaman dan buku ini menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita lanjut ke dalam orientasi. Buku ini ditulis oleh Sardono Sukirno bersama beberapa rekan penulis. Sardono Sukirno sendiri adalah seorang akademisi dan ahli di bidang ekonomi dan bisnis yang telah berpengalaman dalam pengajaran dan penelitian. Kontribusi penulis lain menambah kedalaman dan variasi perspektif dari penjelasan konsep-konsep bisnis, sehingga buku ini tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja. Buku ini menyajikan berbagai ilmu dan konsep dasar yang penting dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, buku ini mencakup tentang konsep dasar bisnis yang membahas definisi dan tujuan bisnis serta peran bisnis dalam masyarakat. Nah, proses manajemen termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, strategi pemasaran, riset pasar, dan pentingnya memahami konsumen juga dibahas dalam buku ini. Buku ini adalah sumber yang sangat baik untuk memahami dasar-dasar bisnis. Dengan gaya penulisan yang jelas dan sederhana, membuatnya mudah dipahami, terutama bagi mahasiswa dan para pembacanya. Kemudian, tafsiran isi. Dalam buku ini terbagi menjadi beberapa bab yang dibahas oleh Sukirno dan rekan-rekannya, yang masing-masing bab membahas tentang aspek penting dalam dunia bisnis, seperti konsep dasar bisnis, di mana buku ini dimulai dengan penjelasan tentang apa itu bisnis, tujuan bisnis, dan perannya dalam masyarakat. Diperkenalkan juga berbagai usaha kecil atau bisnis kecil dan sampai dengan korporasi besar. Ada juga manajemen, yang dalam bab ini penulis menjelaskan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Buku ini juga membahas pentingnya pemasaran, strategi untuk menjangkau konsumen, dan pentingnya melakukan riset pasar. Tidak lupa juga penulis membahas tentang keuangan, di mana penulis menjelaskan dasar-dasar keuangan, termasuk bagaimana menyusun laporan keuangan dan pentingnya pengelolaan dana dalam bisnis. Dan yang terakhir, penulis menekankan tentang etika bisnis, di mana buku ini menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan yang etis penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan di kalangan pelanggan. Selanjutnya, evaluasi. Tentu saja dalam suatu karya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan dari buku ini seperti bahasa yang sederhana. Buku ini ditulis dengan gaya yang jelas dan mudah dipahami, cocok untuk pemula yang baru mengenal dunia bisnis. Buku ini juga mencakup berbagai topik penting mengenai manajemen, pemasaran, keuangan, dan etika bisnis, sehingga memberikan pemahaman yang luas. Penyajian materi yang terorganisir dengan baik memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembelajaran. Buku ini sering menyertakan contoh dan studi kasus yang relevan, sehingga membantu pembaca mengaitkan teori dengan praktik. Nah, akan tetapi juga buku ini bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama adalah tampilan buku yang mungkin terlihat kurang menarik dan inovatif, dengan desain yang minimalis yang tidak menarik perhatian pembaca, terutama generasi muda. Kurangnya variasi studi kasus atau contoh dari berbagai sektor industri dapat membuat pembaca kesulitan untuk mengaitkan teori dengan praktik nyata dalam suatu industri tersebut. Jika dibandingkan dengan buku manajemen yang ditulis oleh Philip Kotler dan Kevin Keller, buku pertama yang ditulis oleh Sukirno lebih bersifat pengantar dan mencakup berbagai aspek bisnis secara umum. Sementara itu,
Buku kedua yang ditulis oleh Kotler lebih mendalam dan membahas pemasaran, menjadikannya lebih cocok untuk pembaca yang sudah memiliki dasar dan ingin mendalami topik tertentu. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun demikian kedua buku ini bertujuan agar pembaca mengetahui mengenai aspek-aspek atau konsep-konsep dasar dalam bisnis. Buku Pengantar Bisnis oleh Sukirno dan kawan-kawan memberikan gambaran umum tentang berbagai aspek bisnis. Sementara buku Manajemen Pemasaran oleh Kotler hanya berfokus pada aspek pemasaran saja. Buku Pengantar Bisnis karya Sadono Sukirno merupakan karya yang sangat berguna sebagai referensi awal bagi siapa saja yang ingin mempelajari dunia bisnis, terutama mahasiswa yang tengah mempelajari mata kuliah pengantar bisnis. Buku ini berhasil menyajikan teori-teori ekonomi yang relevan dengan praktik bisnis sehari-hari. Meskipun ada beberapa kekurangan, buku ini tetap menjadi salah satu karya yang layak dibaca dan dijadikan sumber belajar utama di bidang bisnis. Baik, itulah ulasan buku dari buku Pengantar Bisnis Sadono Sukirno dan dengan buku pembanding Manajemen Pemasaran oleh Philip Kotler dan Kevin Van Keller. Sekian dari saya, terima kasih.